Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Jabar yang sama-sama mengharapkan rahmah, barokah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi qudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi rahmatillah, bi idzillah. Atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'at tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumal qiyamah nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena datang dari daerah yang berbeda-beda menuju satu tempat, yaitu Masjid Raya Al-Jabar, untuk melaksanakan ibadah di tempat ini. Ungkapan itu adalah merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga apabila kita menghitungnya tidak akan mampu untuk menghitung dan menjumlahkannya berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu untuk menjumlahkannya, betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita semuanya, cara bersyukur itu yang pertama adalah asyukur bil qalbi, syukur dengan hati kita. Ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, bahwa yakin itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu semuanya bisa hadir di sini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Patutlah bersyukur di dalam hati kita. Tanpa ada kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin kita bisa hadir di tempat ini. Yang pertama, yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, besar ataupun kecil nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sepantasnya lah kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika mendapatkan satu nikmat yang besar, baru mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau misalkan nikmatnya kecil yang biasa diukur dengan materi,
tidak pernah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita bersin, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika bersin itu tidak jadi, maka apa yang terjadi pada diri kita adalah suatu penyesalan. Tidak enak rasanya ketika bersin itu tidak terjadi. Yang ketiga, asyukru bil jawari, syukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Kita salat, ruku, sujud adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berinfak, bersedekah, memberi, membantu kepada orang yang membutuhkan pertolongan, itu adalah merupakan bentuk syukur kita dalam bentuk jawarih anggota tubuh kita. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan daripada kita bersyukur, maka ada yang disebut dengan kufur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu pandai mensyukuri nikmat, maka aku akan tambah nikmat itu, akan ku tambah keberkahannya itu. Akan tetapi apabila mengkufuri nikmat yang aku berikan kepadamu, ingatlah bahwa adabku begitu pedih. Kafaro, arti kafaro itu adalah menutupi diri, tidak menerima bahwa itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghirup udara, kita bisa bernapas, kita bisa berjalan, kita bisa berbicara, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala tidak bisa mengakui atau tidak mau mengakui itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan kufur nikmat. Penyakit yang ada dalam masyarakat adalah, kata Nabi, innahu sayusibu ummati da'ul umat. Sesungguhnya akan menimpa kepada umatku beberapa penyakit. Para sahabat bertanya, qalu wa ma da'ul umat? Apakah penyakit masyarakat itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, yang pertama ala siru. Yang pertama, penyakit yang biasa ada pada masyarakat, yang ada pada diri kita adalah siru, adalah kufur nikmat. Kufur nikmat itu adalah tidak menerima, tidak mengakui, tidak mensyukuri terhadap pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wal bataru, penyakit yang ada di masyarakat adalah perbuatan ngawur. Perbuatan ngawur itu adalah perbuatan yang tidak mendasar, yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ibadah melakukan seendewe, melakukan ibadah hanya sesuai dengan keinginan nafsunya saja, hanya sesuai dengan kemampuan penafsirannya saja, tidak berdasarkan sumber dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak perbuatan-perbuatan yang ngawur dalam masyarakat. Itulah penyakit yang ada di dalam masyarakat kita. Yang ketiga, penyakit yang ada di masyarakat itu watakatsuru, menumpuk-numpuk harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bukankah kemegahan itu telah melalaikanmu sehingga engkau masuk ke dalam lubang kubur? Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi tidak pernah ingat untuk beribadah kepada Allah. Padahal tugas kita dilahirkan ke dunia ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kita menumpuk-numpuk harta hanya dijadikan sebagai kebanggaan. Kita menumpuk-numpuk harta hanya dijadikan sebagai hiasan. Kita menumpuk-numpuk harta hanya dijadikan kesombongan. Kita menumpuk-numpuk harta hanya dijadikan sifat di dalam diri kita, pelit, tidak mau memberi kepada orang lain. Padahal semuanya itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apabila diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak punya apa-apa. Ketika kita lahir tidak bawa apa-apa, kita di dunia harus berbuat segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita pulang hanya membawa amal yang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Harta tidak ada yang kita bawa. Harta yang kita kumpulkan hanya dijadikan rebutan oleh keluarga kita, ahli waris kita. Hanya dijadikan
barangkali akan menimbulkan permusuhan karena harta yang ditinggalkan oleh kita. Sementara semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa pada harta yang kita miliki lisaili hakum mahrum, bahwa pada harta yang kita miliki ada hak orang lain yang meminta-minta. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, gemarlah kita berinfak, bersedekah. Kata Allah, "Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yuhliku." Apapun yang kamu infakkan itu maka akan kuganti. Hadirin jemaah subuh yang berbahagia, wattakasur. Yang selanjutnya penyakit yang ada di dalam masyarakat itu watanafusu fid dunya, bersaing dalam urusan dunia dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak sehat. Kita berdagang, jadilah pedagang yang baik. Kita jadi guru, jadilah guru yang baik. Kita jadi pegawai, jadilah pegawai yang baik. Kita jadi masyarakat, jadilah masyarakat yang baik. Jangan sampai hidup kita itu merugikan orang lain, hanya kita yang mendapatkan untung sendiri. Kalau dalam bahasa Sunda, gampang tuur kelek heula, gampang batur dewek heula. Betul kan gitu ya? Gampang tuur kelek heula, gampang batur dewek heula. Yang penting kita yang untung. Listrik, neon, tai kuda di kadutan. Rakyat letih ngajerit teu naon-naon asal bapak ngagendutan. Teu peduli masyarakat ngoceak kumaha genan. Yang penting saya senang, yang penting saya bahagia, yang penting biarkan orang lain rugi, yang penting saya beruntung. Watanafusu fid dunya, bersaing dalam urusan dunia dengan cara tidak sehat itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Yang selanjutnya, ini yang penting harus kita perhatikan. Wattabagudu watahasudu, saling benci, saling bendu, saling hasud. Di pagi hari ini saya melalui mimbar ini watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, saling mengingatkan di antara kita semuanya. Apalagi kita ini adalah di penghujung hampir akhir tahun dan akhir tahun politik. Jangan sampai perbedaan kita karena kita beda sukanya, beda senangnya dengan saudara kita, jangan sampai timbul permusuhan. Jangan sampai timbul rasa benci di antara kita. Kita tidak bisa memaksakan. Kalau saudara kita suka jengkol, dipaksa untuk makan pete, padahal dia tidak suka pete. Tidak bisa dipaksakan. Kita suka makan pete, dipaksa oleh saudara kita untuk makan jengkol, kita tidak dipaksakan. Silahkan. Jangan sampai itu terjadi permusuhan di antara kita. Jangan sampai terjadi permusuhan antara mertua dan menantu. Jangan sampai menjadi permusuhan antara kakak dan adiknya. Jangan sampai terjadi permusuhan antara tetangga dengan tetangga karena beda kesukaannya, beda kesenangannya. Biarkan saja. Kita lahir pun ke dunia puroda sendiri-sendiri, memiliki watak dan karakter yang berbeda. Biarkan saja, kita tidak usah memaksa. Hadirin yang berbahagia, wa mal hayatud dunya laibu walahun. Bukankah kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau saja? Orang yang di atas sudah surak seri, sudah huhahehe. Kita yang di bawah 1 tahun 2 tahun masih permusuhan kene. Bahkan sampai 5 tahun masih bermusuhan. Bahkan naudzubillahi min dzalik, sampai akhir hayat masih menyimpan dendam kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Gak usah, biarkan. Kita mah tetap harus bersaudara. Kata Nabi SAW, Iyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hatilah dengan prasangka buruk itu, karena prasangka buruk itu adalah sesuatu perkataan yang bohong, yang dusta. Wala tahassasu, kita tidak boleh meraba-raba. Wala tajassasu, kita tidak boleh mencari-cari, meraba-raba, mencari-cari kesalahan orang lain. Orang lain tidak punya salah, dicari-cari kesalahannya. Orang lain tidak punya salah, diraba-raba kesalahan. Sugan we aya salahnya.
Tidak boleh itu ya. Dengan tetangga kita, dengan saudara kita tidak boleh mencari-cari kesalahan saudara kita. Tidak boleh kita mencari-cari kesalahan tetangga kita. Hidup rukun dengan tetangga, hidup damai dengan tetangga. Enak rasanya. Wala tanapasu, kita tidak boleh berdebat. Berdebat sesuatu yang akan menimbulkan apa? Permusuhan. Akan menimbulkan apa? Perpecahan. Kalau dalam bahasa Sunda adu renyom, teu aya akhirna. Makanya kita harus bermujadalah. Bermujadalahlah dengan cara yang baik. Bermujadalahlah dengan cara yang benar. Bermujadalahlah dengan cara argumentasi yang bisa diterima oleh akal kita semuanya. Wala tahassadu wala tabagadu. Tidak boleh kita saling menghasut di antara kita semuanya. Tidak boleh kita saling membenci di antara kita semuanya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Akan tetapi jadilah kita semuanya adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Bahwa kita ini semuanya adalah bersaudara. Kita harus hidup rukun damai di antara kita semuanya. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, hatta yakunal bagyu, sampai perbuatan zalim dilakukan. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Itu adalah penyakit yang biasa ada tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, tentunya kita semuanya ingin hidup bahagia, ingin hidup senang. Hiduplah rukun dengan saudara-saudara kita. Kita datang ke tempat ini dari daerah yang berbeda-beda, dari watak karakter bahasa yang berbeda-beda, tetapi kita rukun hidup. Betul, Pak Haji datang ke sini, datang ke tempat satu komplek, kita tidak membawa kakak, kita tidak membawa adik, kita tidak membawa saudara, barangkali cuma dengan istri dan anak-anak. Tetapi di situ ada saudara-saudara kita yang mungkin datang dari Jawa, mungkin datang dari Sumatera, mungkin datang dari Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya. Semuanya itu adalah saudara kita. Betul. Orang yang pertama kali diketuk pintunya siapa? Adalah tetangga yang terdekat dengan kita. Pak Haji pernah melihat orang yang meninggal mandi sendiri, kapani sendiri, sholat sendiri, berangkat ke kuburan sendiri? Tidak pernah. Oleh karena itu akurlah dengan saudara-saudara kita. Betul. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting kita harus merawat persatuan dan kesatuan demi terwujudnya adalah masyarakat yang marhamah, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau kita hidup rukun, salat pun akan tenang. Kalau kita hidup damai, bekerja pun akan nyaman. Kalau kita hidup bisa bersatu, memiliki kekuatan dalam segala aspek kehidupan, ada giroh di dalam diri kita, semangat untuk menegakkan li'ilai kalimatullah, menegakkan syiar agama Allah di muka bumi ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, barokah, keselamatan. Saya yakin ini yang hadir di sini bukan hanya orang Gede Bage, bukan orang Gede Bandung saja. Mungkin dari berbagai macam daerah datang hadir ke tempat ini karena ingin menyaksikan dulu terhampar sawah, berjajar rumah, tetapi sekarang berdiri bangunan megah, terhampar sajadah untuk bisa ibadah dan muraqabah. Mudah-mudahan diselamatkan, segala hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.